Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Hardiansyah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi kesetimbangan dan soal kesetimbangan. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke materi yang pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama, volume. Jika volume ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contohnya, jumlah koefisien reaksi kiri 1N2, 3H2. N2 sama dengan 1, H2 sama dengan 3. Jadi jumlah koefisien reaksi sama dengan koefisien reaksi N2 ditambah koefisien reaksi H2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Koefisien kanan 2NH3, NH3 sama dengan 2. Reaksi koefisien reaksi kiri sama dengan 4. Koefisien reaksi kanan 2. Koefisien reaksi kiri lebih kecil daripada koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Yang kedua, tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi besar. Contohnya, reaksi nitrogen N2 ditambah hidrogen H2 membentuk amonia NH3. N2 ditambah 3H2 direaksikan menjadi 2NH3. Jika tekanan ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Jika kita hitungnya koefisien reaksinya, jumlah koefisien reaksi kiri 1N2 ditambah 3H2. N2 sama dengan 1, H2 sama dengan 3. Jadi jumlah koefisien reaksi adalah reaksi koefisien N2 ditambah koefisien reaksi H2 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Koefisien kanan 2NH3, NH3 sama dengan 2. Koefisien reaksi kiri sama dengan 4. Koefisien reaksi kanan sama dengan 2. Koefisien reaksi kanan lebih besar koefisien reaksi kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Yang ketiga, suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang menyerap endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya positif. Delta H adalah harga perubahan panas atau kalor. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa yang melepas panas eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya negatif. Yang keempat, konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Contohnya, N2 atau H2 kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 kiri. Sebaliknya, jika NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 kanan. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Pada sistem kesetimbangan, A direaksikan menjadi 2B. Diperoleh data eksperimen konsentrasi A dan B pada saat
setimbang di berbagai suhu sebagai berikut. Suhu 200 derajat Celcius, konsentrasi A mol per liter yaitu diperoleh 0,1 liter atau mol. Konsentrasi B didapat 0,80 mol per liter. Suhu 300 derajat Celcius didapatkan konsentrasi A 0,10 mol per liter. Konsentrasi B didapatkan 0,70 mol per liter. Suhu ke 400 derajat Celcius didapatkan konsentrasi A 0,20 mol per liter. Konsentrasi B didapatkan 0,60 mol per liter. Dari data tersebut, hitunglah nilai Kp untuk setiap suhu. Kemudian jelaskan apakah reaksinya eksoterm atau endoterm. Nah, kita mari bahas bersama-sama. Langkah yang pertama, kita mencari pada suhu 200 derajat Celcius atau 473 Kelvin. Kc sama dengan B kuadrat dibagi A sama dengan 0,80 kuadrat dibagi 0,01 sama dengan 64. Kp RT dikuadratkan delta N sama dengan 64 dikali 0,082 dikali 473 Kelvin dikuadratkan 2 kali 2 min 1 sama dengan 2482 304. Pada suhu 300 derajat atau 573 Kelvin, Kc sama dengan B kuadrat dibagi A sama dengan 0,70 derajat per 0,10 sama dengan 4,9. Kp sama dengan Kc dikali Rt per delta N kuadrat sama dengan 4,9 dikali 0,082 dikali 575 Kelvin kuadrat min 1 sama dengan 230.214. Pada suhu ke 400
atau 673 Kelvin. Kc sama dengan B kuadrat per A sama dengan 0,60 kuadrat per 0,20 sama dengan 1,8. Kp sama dengan Kc dikali Rt kuadrat delta M sama dengan 1,8 dikali 0,082 dikali 673 Kelvin 2,1 kuadrat sama dengan 99,335. Jadi pada suhu ke 200 derajat didapat 2482,304. Pada suhu ke 300 derajat Celcius didapatkan 230.314. Pada suhu ke 400 derajat Celcius didapatkan 99.335. Karena dengan naiknya suhu nilai K semakin kecil, berarti dengan naiknya suhu reaksi bergeser ke kiri. Agar reaksi bergeser ke kanan, maka suhu harus diturunkan atau reaksinya eksoterm. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Di bejana tertutup yang volumenya 1 liter dipanaskan 0,1 mol gas NH3 hingga terurai membentuk reaksi 2NH3 direaksikan menjadi 2NH2 ditambah H2. Jika derajat disosiasi A sama dengan 0,2, hitunglah nilai tetapan kesetimbangan. Nah, mari kita bahas bersama-sama, yaitu pertama kita mencari mol reaksi terlebih dahulu. Yaitu A dikali mol mula sama dengan 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02 mol. Reaksinya adalah NH3 direaksikan 2NH2 ditambah H2. Masanya 0,1 reaksinya yang pertama 0,02, yang kedua 0,02, yang ketiga 0,1 dibagi ditambah, jadinya 0, ini sisa ya, 0,08, 0,02, 0,01 Kc.
2 kuadrat dikali H2 dibagi NH3 dikuadratkan sama dengan 0,02 dibagi 1 dikuadratkan dikali 0,01 dibagi 1 dibagi 0,08 per 1 dikuadratkan sama dengan 6,25 kali 10/4. Jadi nilai ketetapan kesetimbangannya adalah 6,25 kali 10/4.